Hai Tribuners, kembali lagi di podcast Malang Live bersama aku Dita Oktavia yang akan memandu podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas seru-seruan tentang lari dan sekarang aku bawa komunitas di sini ada dua komunitas lari yang berbeda nih. Mungkin perkenalan dulu sebelum kita saling bincang-bincang untuk C yang di samping saya. Saya Rusi, kapten dari RGO Malang. Komunitas RGO Malang. Iya, betul. Ya, oke, kalau yang kokonya? Saya Randy dari komunitas Beyond Running Club. Ada singkatannya nggak kok? BRC. BRC, Ya, BRC. Oke. Berarti ini komunitas RGO sama BRC ya. Ya. Ini komunitas lari ya dua-duanya. Lari. Oke, jadi Tribuners kali ini kita akan membahas seputar tentang komunitas lari. Mungkin apa aja sih yang ada di komunitas lari atau bagaimana kegiatannya. Mungkin sebelum kita mulai lebih dalam ya C. Rosi sama Korandi. Iya. Mungkin aku tanya nih awal terbentuknya dari masing-masing komunitas. Bisa dari C. Rosi sendiri dari komunitas Kalau RGO. di RGO itu awal terbentuknya itu karena kita tuh pertama lari sendiri-sendiri. Oke. Lari sendiri-sendiri, kemudian kita ajak teman. Setelah itu jumlahnya banyak. Kemudian kita kok nggak enak ya kalau nggak ada panggilannya, grup kita itu apa. Akhirnya kita beri nama RGO itu tadi. Dan kemudian selain itu lebih dikuatkan lagi dengan kita bikin WA group yang lengkap. Dengan anggotanya masuk semua jadi membernya di situ. Juga kita bikin jersey komunitas seperti itu. Oke, berarti awal terbentuknya dari kegiatan lari biasa Iya, gitu. lari biasa aja. Itu kumpulan teman atau komplek tetanggaan gitu, Cek? Lebih ke kumpulan teman, terus Oh, teman-teman teman. gym juga. Oh, teman-teman ketemu gym. di gym juga yang hobi olahraga lah. Oke. Gitu lebih tepatnya. Terus dikuatin. Akhirnya terbentuk komunitas RGO Iya, ini betul. ya. Oke. Kalau dari Korandi sendiri, komunitas BRC awal terbentuknya kayak gimana? Kalau dari BRC itu awal terbentuknya malahan dari teman-teman jalan pagi. Itu dari teman-teman cewek malahan dulu itu ada 5-6 orang. Awal mulanya dari grup jalan pagi itu, kemudian banyak yang mulai gabung, join, akhirnya jadi grup lari. Oke, berarti ya kalau di sejajaran se-inline gitu sama ya ini kayak awal terbentuknya mungkin dari orang-orang yang suka lari gitu Iya. ya. Oke, nah dari komunitas masing-masing komunitas ini untuk kegiatan masing-masing komunitas ini apakah ada jadwal tertentu atau jadwal khusus gitu? Kalau jadwal pastinya ada sih, Mbak. Oke. Baik di saya maupun di tempatnya dari BRC itu kita sama punya jadwal. Cuman untuk jadwalnya itu berbeda, harinya itu berbeda gitu. Oke, kalau boleh tahu kalau jadwal dari komunitas RGO itu kapan? Hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Tapi yang paling banyak itu di hari Selasa sama Sabtu. Kalau Kamis agak kurang karena kebetulan kan mereka juga bekerja, terus ada yang sekolah juga gitu. Kalau dari komunitasnya Korandi? Kalau dari BRC kita ada jadwal reguler tiap hari Rabu jam 5 subuh. Kemudian untuk teman-teman yang mau long run biasanya ada tambahan di hari Sabtu atau Minggu. Oke. Kalau kebanyakan dari dua komunitas ini ya C sama Korandi itu pesertanya itu datang dari apa? Orang-orang kerja atau mahasiswa gitu. Kalau di tempat saya itu dicampur ya, jadi berbagai campur. jadi banyak mahasiswa juga, ada anak SMA juga, ada orang yang bekerja juga gitu. Oke, kalau komunitas Kalau dari BRC hampir 100% itu pekerja. Oh, pekerja. Betul. Berbanding terbalik ya Benar. sama RGO. Bahkan jadi mungkin satu-satunya komunitas lari mungkin yang membernya masih eksis ya. Mungkin dari yang member awal sampai sekarang ini masih di sini ya, masih di komunitas itu ya, masih aktif. Oke, ngomongin soal peserta nih ya, C. Rosi sama Korandi. Berarti kan kalau dilihat dari dua komunitas ini kan ada perbedaan nih dari dua komunitas. Nah, ini ada nggak sih perbedaan yang unik
yang bisa ngebedain komunitas RGO sama BRC sendiri? Kalau dari tempat saya sih, kebanyakan teman-temannya ini kan banyak anak muda nih. Kita kadang-kala sering bikin kegiatan sosial misalnya. Terus habis gitu juga kita ada acara misalnya berlibur bareng-bareng atau naik gunung dan lain sebagainya, seperti itu sih Mbak. Oke. Iya. Lebih ini mungkin ya, lebih dicocokin sama kegiatan-kegiatan yang anak muda suka. Iya, betul. Oke. Kalau mungkin komunitas BRC sendiri beda nggak kok sama? Kalau BRC sih lebih, karena itu tadi ya lebih rata dan semua bekerja, dan mayoritas membernya ini member existing lama. Jadi Oke. pertemanan persaudaranya sangat erat. Jadi kita punya agenda atau activity itu anak punya eksternal, punya internal. Jadi saling ini ya, saling nguatin di activity itu. Oke. Jadi kalau di internal itu kita sering hangout rame-rame bareng-bareng, Oke, kita sering lebih berangkat bonding event. gitu ya? Betul, lebih bonding. Jadi Oke. event berangkat ke Bali, ke Jogja, ke besok ke Bandung juga kita rame-rame. Oke. Kemudian untuk di activity eksternal pun juga kita ada CSR, kita ada collaboration, run, lari bareng lintas komunitas. Oke, berarti lebih apa ya, lebih mungkin span-nya itu lebih variatif gitu ya, mungkin karena kan untuk di komunitas BRC ini sendiri kan bukan dari ke tahap pemuda tapi lebih ke atasnya gitu ya. Nah, untuk Cerosi sama Korandi ini sendiri ini kan merupakan kapten ya dari masing-masing komunitas. Nah, mungkin dari Tribuners ini ada yang mau ikut sebagai komunitas lari tapi dianya itu masih pemula sama aku. Itu gimana kalau ngikutin komunitas lari itu, apa hal awal yang harus kita persiapkan sebagai pemula? Kalau saya yang utama itu datang dulu ya. Nanti kita ajak dia lari. Kadang-kala itu kalau pelari yang pemula itu biasanya dia itu kan kalau kita larinya kenceng pasti mereka nggak mau lagi dong datang. Nah, akhirnya kita bilang, ayo kita lari pelan-pelan dulu. Jadi itu ada yang ngikutin dari belakang. Kita support dia supaya dia tetap mau datang lagi untuk tetap latihan terus. Kalau sudah, waduh aku nggak mau deh, ini udah capek aku. Nah itu susah gitu loh. Untuk membangunnya kembali itu agak susah. Nah itu kita Kaget support gitu. betul. Jadi selain itu kita support teman-teman itu sampai dia udah bisa, maksudnya mampu untuk terus lari. Nah nanti kita support yang belakang-belakang lagi, terus yang baru-baru gitu. Berarti untuk pemula itu ada mentor ya kalau istilahnya gitu, untuk pendampingan gitu. Kalau seperti mentor pendampingan sih enggak dikhususkan itu enggak. Cuma kita sebagai kapten itu kan pasti harus support ya. Gitu. Jadi setiap anggotanya gimana kita harus support gitu. Jadi biar mungkin biar mengajak pemula-pemula ini terbiasa dulu dengan memotivasi mereka lah. Nah mungkin dari Korandi sama Cerosi sendiri nih sebagai seorang kapten dalam komunitas lari ini, tantangan apa aja sih yang sering dihadapi sebagai kapten ya di komunitas lari itu? Yang pasti kalau tantangan buat kami itu kadang itu pasang surutnya peserta ini ya, kita bikin jadwal reguleran ini membernya itu pasang surut itu yang jadi tantangan buat kami. Contohnya kayak kemarin kan imbas dari pandemi kemarin itu kan cukup vakumnya cukup panjang. Jadi untuk mau memulai lagi, untuk teman-teman memulai lagi bangun pagi itu susah. Itu berat karena sekali. Udah ada di zona nyaman mungkin. Betul. Nah, itu susah banget ya sih. Tantangannya di sana. Tantangan. Terus ada nggak sih tantangan lagi mungkin dari pemula nih yang ditemuin untuk usia pemula-pemula? Kalau dari usia pemula itu biasanya tugas ya. Tugas sampai malam, mereka pasti aduh aku capek, ingin ikut tapi capek. Tapi kembali lagi kalau kita bisa memotivasi mereka, mengajak mereka, itu mereka akhirnya semangat lagi. Oke lah gitu. Nah, sebagai kapten dari masing-masing komunitas tadi kan udah dijelasin tentang jadwal kan per komunitas RGO maupun BRC sendiri kan ada jadwal tersendiri. Dan peserta yang ikut di komunitasnya itu juga ada dari kalangan mahasiswa, umum maupun pekerja. Nah, itu cara untuk biar
bertemunya di satu waktu itu gimana, Ce? Atau ya udah kamu pokoknya ini jadwal aku sodorin, kalian boleh ikut atau enggak? Pokoknya harus ikut gitu. Kalau di tempat saya itu lebih saya motivasi sih. Kadang-kadang saya oke. telepon, ayo, misalnya dia nggak kelihatan lama nih, saya telepon, ayo kemana? Kok lama nggak latihan? Aku masih sibuk. Oke, nanti latihan ya gitu. Oh, Jadi lebih seperti itu. Terus kemudian kalau kita bertemu itu selain ada acara yang lain itu setelah selesai lari biasanya oke. kita masih ngobrol, baik itu tentang apa namanya mau ada lomba di mana nanti, kita mau bikin event apa atau mereka memberi masukan apa, itu biasanya di saat kita ketemu waktu lari itu tadi. Oke, berarti waktu face to face aja Ya, gitu ya, biar betul. nyaman gitu ya, Betul. Ce. Kalau dari Korandi sendiri di komunitas BRC kayak Kalau gimana? di BRC kita kan setiap mau bikin jadwal reguler Rabu gitu, itu mulai dari Selasa pagi udah kita share tuh. Kita share di grup, kita bikin rutenya, kita bikin listing. Oke. Nah, cuman ya macam-macam, ada yang listing, ada yang nggak listing, karena ada yang punya beban gini. Ntar kalau aku listing nggak datang, Susah. ntar jadi beban. Oh, Jadi ada yang seperti itu. berarti pressure ya, jadi beban ya kalau nggak ngelis. Iya, Jadi iya. macam-macam, macam-macam. Banyak hal Ya, memang. individunya Yang kita ditemuin. macam-macam. Oke. Nanti kalau udah daftar banyak, semua daftar. Oh, berarti ngikut ya? Ngikut. Ya, ada yang Ikut. peserta kayak Sistem gitu ngikut. ada. Ya. Oh, ini ada yang ngelis, aku juga ngelis deh. Iya. Oke. Oh, ini ngelis ini, ada temennya pace-nya pelan ini, udah aku ngikut gitu. Iya. Nanti misalnya kenceng-kenceng semua, waduh kok kenceng-kenceng semua nggak wis. Nanti aku ketinggalan di belakang, misalnya gitu. Itu sudah biasa sih. Oke, berarti mungkin nunggu yang listnya yang pendek-pendek gitu. Iya, tergantung Ada yang dia gitu. maunya yang gimana. Jadi ngikutnya lihat Oke. listnya itu. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin bisa juga ya untuk pemula ini, mungkin Tribuners kan ada yang takut ikut komunitas lari tapi takut nih nanti ditinggal gitu. Enggak lah, kalau Enggak itu kan enggak. ya. Oke, Aman kalau itu. aman Dan ya. rute juga kita udah share. Oh sudah Iya. share, oke. Nah kalau ngomongin soal rute nih dari komunitas RGO maupun BRC, rutenya kira-kira untuk sekali pertemuan itu ada berapa aja sih? Kalau rute itu biasanya satu sih. Oh, Cuma satu. kalau kita misalnya mau ikut acara event yang misalnya ambil jarak jauh atau misalnya trail, itu baru kita latihan yang agak lebih jauh lagi. Oke. Kalau misalnya kita lihat banyak yang nggak bisa mampu untuk itu, kita ambil di jadwal hari lain selain latihan kita. Oke, kalau dari komunitasnya Korandi? Kalau dari BRC kan ada jadwal reguler mingguannya tiap Rabu itu udah pakem sih kurang lebih 5 kilo. Oh 5 kilo. 5 kilo. Kalau jaraknya di C Rossi ada nggak? Ada Kayak sih. jarak berapa? Biasanya antara 5, kadang-kadang ditarik dikit jadi 7 gitu. Oh, berarti ini sama-sama ini ya, mungkin startnya di 5 kilo gitu ya? Iya. 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 Oke. Supaya aman dulu lah. Apalagi setelah pandemi itu kan banyak yang baru juga selain orang lama. Orang lamanya juga datang, cuma kan nggak sekenceng seperti dulu ya. Iya. Mungkin sekarang agak lebih gendut atau gimana gitu kan. Ini ya keadaan Iya, ya kan? keadaan. Oke, tapi kalau biasanya kan ini sebagai kapten ya, C Rossi sama Korandi ini, mungkin kan sebagai kapten itu kan sudah atlet kan, atlet lari, bukan nggak sih? Nggak harus. Nggak harus. Nggak Tapi mungkin jarak yang terjauh berapa yang ditempuh? Siapa nih? Masing-masing. Oh, kalau saya sih 42 lebih sedikit. 42 Iya, kilo, iya, lebih betul. sedikit. Lebih sedikit. 42 kilo. Kalau Korandi? Ya sama sih, itu standar maraton. Iya. Oke. Maraton kita. Standar maraton. Oke. Tapi kalau ini ya, kalau jaraknya jauh gitu biasanya pakai yang cepat larinya atau yang biasa atau gimana? Justru kalau kita jaraknya jauh, kita harus prediksi. Oh, Kecepatan kita berapa? Jangan sampai kita kenceng, habis gitu di tengah-tengah kita habis. Harus bisa minutes, harus bisa Oke. minutes. Karena Gitu. bukan maraton itu kan bukan sprinter. oh, Iya. oke. Yang lari terus Iya, gitu ya. betul. Oke. Kalau maraton itu mungkin ada ini nggak sih tips-tips dari mungkin Cerosi sama Korandi sebagai kapten harus Kalau gimana? aku pribadi sih kan sering ikut FM ya. Itu kalau aku pribadi sih pertama jangan terlalu dipikir. Oke. Itu kalau saya. Biar nggak Kalau saya overthinking ini gitu. ya, kalau orang lain ya mungkin kan banyak hal. Orang kan beda-beda. Iya. Saya nggak tahu, saya pikir. Jadi saya ikut gitu. Yang penting satu, ya kita tetap latihan pastinya. Nggak mungkin dong tanpa latihan, pasti kita habis di tengah-tengah itu. Kemudian jangan terlalu dipikir jadi beban kita. Oke. Terus kemudian motivasi ya. Aku udah ikut gini, berarti aku harus finish gitu. Oke. Terus kemudian juga
serunya kalau ikut FM itu menurut aku sih, setelah kita di finish itu ada sesuatu yang nggak bisa dibeli di toko. Jadi rasa puas yang gimana gitu loh. Usahanya Usahanya gitu ya. itu tadi. Karena mulai di awal harus diakhiri. Iya. Apapun yang dimulai harus Heeh, diakhiri gitu betul. ya. Oke, kalau dari Korandi sendiri? Kalau dari saya sih Mm-mm. FM ini bukan apa ya? Prioritas. Bukan Yang bukan utama. fun run ya. Mm-mm. Jadi harus benar-benar harus dipersiapin. Oh, Paling enggak persiapan paling aman tuh 6 bulan. 6 bulan. Dari segi latihan, dari segi nutrisi. Itu dari seorang atlet atau bukan. Kita bilang dari enggak, umum, bukan ya. dari atlet. Oke. Dari pelari Karena biasa. 6 Perpul bulan. 2 itu bukan main-main gitu. Mm-mm. Itu cukup jarak yang cukup serius. Oke, berarti harus Harus ini ya bener-bener benar-benar mateng niat persiapan itu. mateng untuk persiapannya ya. Oke. Nah, kalau untuk C Rosi sama Korandi sendiri, karena banyaknya peserta mungkin yang ikut di komunitas masing-masing, bagaimana cara memotivasi? Kan tadi kan sudah bilang kan mungkin ada beberapa motivasi yang digunakan. Namun kan pesertanya kan juga beda-beda nih Iya. dari kalangan apa aja gitu. Ada nggak sih motivasi yang mungkin ada perbedaan motivasi yang harus diberikan atau pendekatan dari peserta-pesertanya itu gimana? Kalau di aku sih memang perlu banyak pendekatan karena kita kan dari berbagai macam elemen ya. Kita juga nggak tahu mereka kesehariannya seperti apa. Jadi misalnya, ayo kamu latihan, tapi ya tetap jangan ganggu waktumu belajar. Misalnya seperti itu. Kemudian juga yang saya tanamkan ke mereka, latihan kadang-kadang mereka kalau udah latihan nih mau cari podium misalnya, itu mereka latihan terus nggak ada habisnya. Nah itu kan kita juga harus tetap mengatur ya antara Oke. waktu belajar, kemudian juga waktu kita latihan seperti itu sih, gitu. Oke. Terus juga mereka kadang-kala mau ambil yang jarak jauh, misalnya HM atau Iya, itu 21. gimana itu, Cih? Aku bilang bagaimanapun itu kan tergantung diri kamu, yang tahu kamu. Saya hanya bisa mensupport kamu. Tapi kalau kamu di tengah-tengah itu nggak mampu, ya udah, jangan dipaksa seperti itu. Oke. Jadi mereka juga nggak terbeban gitu. Mm-mm. Itu yang banyak seperti itu. Oke, jadi ya mungkin kita beri motivasi dulu Iya, di depan betul. sesuai usahanya mereka Heeh. seperti apa gitu Iya. ya, C. Kalau dari Korandi sendiri, Kalau dari saya sih buat teman-teman yang baru join gitu, setelah ikut beberapa kali lari dengan kita coba ajak mereka untuk ikut event. Meskipun Oke. event kecil-kecil, itu buat mereka ada motivasi tersendiri nanti. Udah ngerasain ambience-nya di event bagaimana, itu beda. Itu mereka nanti jadi ketagihan. Ikut Oh, sendiri. Itu satu. Kedua, karena ikut project ya. betul. Satu project Kedua, gitu ya. mereka nanti akan lihat waktunya. Oh, Oh, kalau aku udah misalkan dari 5K mungkin pertama 40 menit nih, finish 40 menit. Ya, mungkin mereka next akan kejar cari waktu yang lebih baik lagi. Mungkin ngejar di 35 atau 30 menit. Oke. Itu satu. Yang ketiga, mungkin dari aku udah ikut 5K, next aku mau ikut 10K. Oke. Nanti setelah ikut 10K, aku kepingin coba 21. Nanti, Semakin ini ya, bertahap, semakin bertahap gitu ya. benar. Oke. Jadi yang perlu itu ya untuk membiasakan kegiatan larinya itu ya Kegiatan di larinya. pesertanya. Kalau boleh tahu nih, kan tadi aku ngelihat bajunya C Rosi nih pakai ini baju ini ya yang sering dipakai di komunitas atau gimana? Iya, kalau ini Oke. baju yang pertama. Oh, baju pertama. Jadi pertama itu jersinya seperti ini. Oke, kalau di komunitas BRC ada nggak kok? Ada, kita setiap tahun ada keluarin jersey official. Oke. Jadi tiap kali kita anniversary kita sekalian launching jersey. Oke, berarti di masing-masing komunitas ini ada ya? Ya. Ada. Oke, nah ngomongin soal event tadi kan sudah diselentik sedikit nih. Biasanya kalau komunitas-komunitas lari ini biasanya ikut di kegiatan-kegiatan besar kayak gimana sih? C dari komunitas RGO ataupun komunitas BRC sendiri? Maksudnya eventnya. Iya, eventnya. Eh, Sering ikut di event apa gitu, kegiatan besarnya? Yang pasti itu yang sering itu Maybank, Oh, my bank. terus Pokari, terus Borobudur Marathon seperti itu. Kemudian terus Borobudur Marathon, Jakarta Marathon. Itu sih. Oke. Sama yang pastinya juga
event kita sendiri Air Force Run. Oh, ada sendiri ya Iya. kalau. Oke, Air Force Run. Air Force Run. Oke, kalau dari Korandi? Kurang lebih sama. Kita akan pilih event-event yang jelas ya. Dari race directornya, race manajemennya, sponsornya. Kemudian kita akan lebih mempertimbangkan juga tracknya, rute. Itu kita pertimbangkan. Pastinya kita akan pilih yang udah pengalaman, Iya. event-event besar. Tapi kita juga ada pilih mungkin event-event kecil yang cuman buat ini aja. Ayo rame-rame, Biar pokoknya seneng-seneng. Biar gitu. seneng-seneng. seneng, Misalkan fun dekat-dekat aja. di Surabaya, kita sekalian jalan-jalan. Ya, itu gitu. biasanya seperti itu sih. Bener sama sih. Kalau itu kurang lebihnya sama. Lebihnya Kayak sama ya. terakhir kita BRC kemarin kita banyak ikut event di Solo. Oke, di Mangkunegara Solo ya. Run Solo itu kita kemarin banyak berangkat juga. Tapi pernah nggak sih dari komunitas RJO sama BRC sendiri ini kan banyak event lari kan yang harus diikuti. Pernah nggak ketemuan atau emang untuk event-event besar gitu komunitas RJO sama BRC ini Maksudnya selalu ketemu? antara BRC sama kita. Iya. Kalau itu ya, Sering sering ketemu. Sering ketemu. Di event-event Kemarin yang gitu cukup kita ketemu event di Citraland ya. Ya. Citraland Surabaya. Citraland Surabaya. Dari RGO juga cukup banyak yang ikut, dari BRC juga cukup banyak. Jadi kayak ini ya kebetulan gitu Iya. atau emang Ya. janjian? Kalau itu sih sebenarnya ini di luar konteks sebagai captain sama-sama captain ini tadi. Kita tuh temen. Oke. Dan memang beberapa event tuh kita memang bareng. Oke. Jadi misalnya seperti dia Pokari Bandung, habis gitu Borobudur Marathon, Jogja Mandiri Marathon, Maybank Bali Marathon, terus habis gitu Kuala Lumpur Marathon, yang itu juga, terus habis gitu ada Jakarta Marathon juga. Nah itu salah satu event besar yang kebetulan sayanya ikut FM semua. Oke, Itu. berarti ini ya ikut tapi mungkin komunikasi Iya, karena Ya. kita nggak hanya pergi berdua, maksudnya dengan teman-teman yang bawa tim lain, betul. komunitasnya itu. Oke. Nah, dari komunitas masing-masing komunitas ini pernah nggak sih ngadain kegiatan amal gitu, Ceh, sama Korandi? Atau ada nggak sih kegiatan amal atau kegiatan sosial yang mungkin dari komunitas lari ini bisa berdampak bagi masyarakat? Sebenarnya kalau dari BRC itu makanya saya tadi bilang ada kegiatan internal sama eksternal. Oke, Nah, di eksternalnya kita pernah bikin CSR itu sebelum pandemi ya. Itu kita ajak saudara-saudara kita di YWI Panti Asuhan itu kita ajak nonton bareng. Kita ajak makan bareng. Kemudian waktu pandemi juga kita ada CSR, kita sumbang APD 1000 pieces. Oke. APD ya APD. nyumbangin. Oke. Terus kayak event-event atau kalender reguler tahunan kayak biasanya ada Valentine kita bagi-bagi coklat di jalan. Kayak momentum-momentum gitu ya. Ya, itu untuk momen kecil-kecilnya kita ada bagi-bagi turun ke jalan, kita bagi coklat ke tukang beca, kita kasih ke tukang bersih-bersih, pasukan kuning, kita bagi-bagi. Oke, kalau dari Cerosi ada nggak? Kalau itu ada sih, kita biasanya ke panti asuhan yang pasti. Kemudian ke panti jompo, terus seperti acara-acara seperti puasa, bagi-bagi buat mereka yang benar-benar membutuhkan gitu. Sering. Oke, jadi sangat berdampak ya dari Iya. komunitas lari ini bisa berdampak, Betul. masih bisa berdampak bagi masyarakat Iya. di lingkungan gitu ya. Oke, mungkin nih dari Tribuners, mungkin kan ada yang mau ikut di komunitas larinya Cerosi atau Korandi nih. Mungkin persyaratan apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk pemula? Dari Kalau masing-masing menurut aku sih komunitas? nggak ada sih ya. Yang penting pertama itu memang niat ya. Yang penting kan itu dulu. Soalnya kadang-kadang udah datang terus habis gitu sekali hilang udah biasanya gitu. Nah, kalau menurut aku sih yang penting punya niat, nanti kita bantulah, kita support, kita temani mereka sampai mereka benar-benar mampu. Maksudnya aku bisa lari nih misalnya. Oh, ternyata aku sekarang udah kenceng ya sekarang gitu. Tapi kan itu semua melalui proses. Iya. Gitu. Oke. Berarti harus niat dulu nih Iya. untuk ikutnya ya. Dan juga kan di tempat saya itu kan ada sweepernya ya di belakang. Oke. Jadi tetap misalnya ada cewek nih. Kalau kita lari sendirian itu kan nggak enaknya itu kalau ada apa-apa di tengah nih. Nah itu kan apalagi pagi ya. Kita ambilnya di pagi. Soalnya pagi itu kan udaranya juga lebih sejuk ya. Oke. Lebih segar dan kalau malam itu terbentur dengan pekerjaan dan lain sebagainya pasti susah gitu loh.
Terus kemudian nanti di sweeper di belakang. Mereka dibantu ada yang nemenin di belakang. Jadi aman lah Oke. pokoknya gitu. Berarti ada yang jagain gitu Iya, ya. juga rutenya itu juga kita memikirkan keselamatan juga sih. Misalnya kita pergi jauh, itu harus dipikirin. Kita tuh lah di kiri atau kanan. Oke. Misalnya, ini aman nggak buat pelari? Apalagi sekarang kan udah jam berapa itu udah rame ya. Nah itu yang paling bahaya. Oke, berarti harus nentuin waktu juga gitu ya. Mm-mm. Oke, kalau dari Korandi Yang jelas kalau mau join ya pastinya harus punya sepatu lari ya. itu Iya. salah satu ya. Untuk Kemudian yang pertama. untuk yang pertama mau lari ya harus punya sepatu lari yang gitu. Mau bulu tangkis ya harus punya raket yang gitu. Oke. Ya sama apa kalau outfit ya menyesuaikan senyaman mungkin. Ya, Oke. Kalau sama untuk- sih kalau iya. di kita juga Iya, seperti itu. nggak usah takut. Oke. Oh nanti saya pelan sendiri saya ketinggalan ya. Iya. Kita biasanya pasti ada yang jaga di belakang. Pasti Karena kita ada. pun juga melalui proses, Mbak. Oke. Gitu. Dari dulunya juga nggak kuat lama nggak latihan, sama-sama hobi olahraga. Tapi Oke. awalnya ikut lari itu kan juga sama-sama nggak kuat ya, mulai di Iya. awal. Nah kita tahu sih rasanya itu jadi mereka seperti apa gitu loh. Jadi tahu kan ya, Iya. Cek, kayak harus ngapain nih Bener. sebagai kapten. Heeh. Ngelihat pemula-pemula ini mungkin takut kayak Iya, gimana. betul. Oke. Nah itu sih. Oke, nah misalnya kembali lagi di mungkin tadi kan Rosi ngikutin soal waktu ya. Heeh. Nah dari komunitas BRC sama RJO sendiri waktunya yang paling sering atau ada penentuannya itu di apa? Waktu pagi hari atau Kalau kita pagi, siang? Pagi ya. Pagi. Selalu pagi. Selalu pagi. Oke. Karena apa itu, Cek? Karena sepi, sejuk. Kalau sepi ya, Pasti pastinya sepi, udaranya juga Udara kan masih segar. bagus. Kemudian Gitu. yang ketiga juga kita masih belum aktivitas. Iya. Mulai kerja nih, Oke. ada yang ibu-ibu Benar. rumah tangga mau anterin Sekolah. anak sekolah, mau Itu kan nyiapin udah pas sarapan. jamnya. Jadi Jadi mereka balik pun udah Kita bisa ambilnya- kerja lagi di rumah. jam-jam subuh. Jadi nggak ganggu kegiatan sehari-hari lah, Benar. Pak. Oke. Kalau boleh tahu startnya di pukul berapa? Kalau saya jam 5, Jam 5.15 Kalau itu sama. sama. Kalau itu Sama. standnya sama. Karena kita ngejar teman-teman yang lain udah selesai. Misalnya kita udah selesai 6:30, mereka kan pulang nih. Terus mereka mandi, ada yang bekerja, ada yang kuliah Oke. dan lain sebagainya gitu. Oke, tapi emang waktu paling sering waktu berakhirnya itu di 6:30 atau Iya, kurang lebih segitu. Kecuali kalau hari Sabtu mungkin ada tambahan waktu karena Udah kadang-kala long long run, lebih panjang. Tapi nggak semua sih. Biasanya kita tuh cari rute yang mereka bisa potong. Kalau misalnya mereka buru-buru, mereka udah lihat rutenya itu untuk potong di tengah. Karena jamnya nggak keburu. Misalnya mau pergi ke Surabaya atau ada kegiatan yang lain seperti itu sih, Mbak. Oke, jadi ya menyesuaikan Iya, keadaan ya. menyesuaikan keadaan. Oke, nah ngomongin soal balik lagi ke Iya. komunitas lagi nih, event-event besar yang mungkin akan jalan dari komunitas RJO atau BRC. Kalau aku tadi kan mungkin di RJO ini kan ada Air Force Run. Iya. Kalau di BRC ada maraton ini ya, Pokari ya mau ikut. Ya kita cukup banyak tahun ini Oke. cukup banyak yang Mungkin bisa join. dari Cerosi sama Korandi mungkin bagaimana cara menjelaskan kapan pelaksanaannya untuk tribuners yang mau ikut atau yang mau ngeliat eventnya, boleh diumumin di sini. Kalau event saya Abu Rahman Saleh Air Force Run itu tanggal 23 Juni. 23 Juni ya. Ya, 2024 ini. Hari ini tapi terakhir pendaftaran. Oh, terakhir Iya. ini untuk RJO. Jadi Tribuners, ayo mumpung ini hari terakhir ya. Iya, betul. Oke. Untuk daftarnya di mana, C? Bisa WA ke nomor saya Oke. gitu. Oke, langsung aja langsung ya. aja ke atau di media MIG. sosial? Oh, di Iya. MIG. IG Instagramnya untuk komunitas RJO. RJO ada lagi juga punya Abraham Saleh Air Force Run, Oke. ABD Saleh Air Force Run Oke. _, Malang. Oke, di Iya. situ ya, C, Iya. kalau untuk daftar atau mungkin ngelihat info-info tentang komunitas RJO. Iya. Oke. Kalau yang di komunitas tuh lebih tepatnya di RJO aja sih, Mbak. Oh, di RJO Iya. itu ya? Iya. Oke. Mungkin Tribuners yang mau ikut Air Force Run ya, Iya. atau mungkin pengen tahu komunitas RJO kayak gimana, mungkin bisa ngulik di Instagramnya, media Instagramnya, sosialnya. Oke. Kalau Korandi, Kalau komunitas BRC-nya. teman-teman BRC ini udah mempersiapin untuk event Pokari Marathon Bandung. Jadi ini bulan ini udah puncaknya peaknya latihan ya. Oke, Jadi untuk bulan ini. Bulan depan eventnya udah Juli. tinggal berapa ini lagi 1 bulan 2 minggu lah.
Persiapannya harus ini. mulai dari ya udah dari berapa bulan yang lalu. Oke. Gitu. Jadi teman-teman udah pada padat banget ini Oke. jadwal latihan hariannya, weekly-nya pun juga udah naik terus ini kilometernya. Oke, aduh per hari gitu naik. Kita lihatnya dari weekly biasanya. Oh, weekly. Teman-teman udah weekly-nya udah sampai 70 sampai 90 kilo. 70. Weekly-nya Astaga, weekly per minggu ya? per berarti minggu, ya? per Oke. minggu. Oke. Makanya hariannya latihannya udah 21, 15. Oke. Mungkin kalau untuk Tribuners nih yang mau ngeliat ini Korandi dan teman-teman bisa ngulik di mana nih? Info-infonya. Kalau event Pokari itu event besar tahunan ya. Mereka Oke. tahunan ya, dan tahun ini tahun-tahun sebelumnya juga mereka enggak asal kamu mau ikut ayo daftar, enggak, sistem ini war ticket, War tiket ya. nggak gitu? Kayak war tiket kayak konser gitu. Iya, iya. Jadi ya syukur cukup tahun ini kita dapat BRC dapat slot cukup banyak gitu. Oke. Kurang lebih 20-an yang berangkat, 25 yang Berarti berangkat. ada slot ya? Ada slot. Soalnya Bener, ada slot. war-nya itu tadi. Jadi pastinya harus tahu jamnya, kemudian kita duduk Bener. pakai perangkat yang wifi-nya kenceng. Habis itu harus cepet nih. Kayak konser ini Iya, ya? kalau nggak cepet hilang soalnya. Karena itu tadi saya bilang kan Nggak ini kan dibayar, hilang. event gede-gede itu kita lihat kita semua kan Iya. pilih event besar yang mau mau diikutin, mau dipilih. Oh, Itu oke. nggak asal. Makanya banyak yang ikut. Oke. Banyak yang Cepet war. kalau Pokari itu. Cepet Cepet banget, banget. ya. Ini beda berarti sama event-event yang lain. Cepetan Pokari atau Pokari itu cepet ya. Iya. Antusiasnya kalau aku lihat Antusiasnya dari event-event yang lebih lainnya, rame. kayak misalkan Maybank pun juga ada sistem balot ya, Iya. undian ya. Baru-baru Cuman aku ini lihat tapi. Pokari ini antusiasnya luar biasa. Oke, berarti harus cepet, bener-bener cepet cepet, ya bener. madep ini. Iya. Mantengin ini Mantengin laptop. laptop atau Wifi itu HP. iya harus kenceng. Kalau nggak bisa. Oke, mungkin nih untuk pertanyaan terakhir nih dari Cerosi dan Korandi sebagai seorang kapten di komunitas lari, mungkin ada pesan-kesan untuk Tribuners sebagai seorang kapten untuk pemula ataupun untuk anggota-anggotanya, mungkin dari Cerosi sendiri. Kalau dari saya sih pesan itu untuk Tribuners itu kalau mau ikut join oke. Kita tidak menutup kemungkinan karena kita tidak bisa memilih siapa yang ikut ke kita. Bisa WA ke admin RGO atau DM IG. Nah, Oke. terus kemudian kalau misalnya mau ikut kita membuka lebar untuk semua orang sih. Tidak menutup kemungkinan siapapun, maksudnya dari berbagai elemen it's okay. Siapapun bisa Siapapun masuk ya, gitu. oke. Asal dengan tujuan dan niat yang sama adalah penghobi lari pastinya. Gitu. Oke. Itu aja sih. Mungkin media sosialnya nih untuk komunitas RGO bisa disebutkan kembali di Tribuners untuk mungkin biar Tribuners tahu. Oke. Ada di mana aja. TikTok mungkin punya atau Kalau Instagram? TikTok kita nggak punya, kita hanya Instagram aja ya, yang tadi RGO itu ya. Malang. RGO Malang. Iya. Oke. Kalau Korandi kesan pesan? Kalau kesan dari saya, ayo olahraga, ayo lari bersama, sehat bersama. Kita majukan olahraga lari Kota Malang. Oke, mungkin media sosial untuk komunitas BRC Untuk di mana? media sosial kita ada di Facebook dan di Instagram. Apa username-nya? Usernya Beyond Running Club. Beyond Running Club. Ya. Oke. Mungkin segitu saja untuk Cerosi sama Korandi. Oke, Terima thank you. kasih sudah sharing-sharing tentang komunitas lari. Iya. Dan juga Tribuners, terima kasih karena telah melihat podcast kami yang kali ini. Sampai jumpa di podcast lain waktu. Thank you. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.